Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah. Mohon maaf kami segerakan karena kami ada jadwal di Putri sehingga harus berbagi. Kalau menunggu selesai tarawih kiranya malam bertambah larut, malah kasihan mulai jam 9, mulai jam setengah 9 malah kemalaman. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika berpesan dengan sebuah pesan ringan tapi secara makna sangatlah berbobot. Ketika beliau menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 pesan yang menjadi pegangan di setiap kehidupan kita. Susah ataupun mudahnya, menurun atau menanjaknya, problematika dan episode kehidupan kita. Beliau pesankan bertakwalah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Kapanpun salah segera lakukan kebaikan. Kapanpun salah segera tebus dengan istighfar kita. Tebus dengan amal soleh kita. Tamkhuha untuk menghapuskannya. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Boleh jadi dengan akhlak seseorang akan meniti ketinggian amal di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu istimewanya punya kebiasaan akhlak, yaitu memuliakan tamu. Waktu itu tidak tahu yang datang itu malaikat, tapi karena sudah menjadi kebiasaannya memuliakan tamu, begitu datang tamu disembelihkan sapi. Saking ingin memuliakan, ternyata malaikat tidak makan dan tidak minum. Maka bentuk amalan memuliakan tamu itu sesuatu yang sangat istimewa. Rasulullah pun menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang mengaku iman kepada Allah, yang mengaku iman kepada hari akhir, dengan segala balasan-balasan, segala pahala yang Allah siapkan, maka tidak meremehkan bentuknya, yaitu memuliakan tamunya. Adapun takwa kepada Allah justru di bulan ini menjadi capaian setiap mukmin untuk menempa diri. Bertakwa itu dengan lisan, bertakwa itu dengan sikap, dan bertakwa itu dengan perbuatan. Dan itu setiap saat, setiap keadaan. Diceritakan Malik, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putranya ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Cerita ini bisa menjadi sebuah pelita kehidupan, bahkan menjadi kompas ketika berada dalam kesulitan. Begitu Rasulullah pulang bersama para sahabatnya, seperti biasanya orang tua itu jemput putranya, ditunggu-tunggu ternyata putranya enggak datang. Maka didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanyakan, ya Rasulullah, anak saya kemana ya? Putra panjenengan itu ketangkep musuh, lah sekarang itu ditawan. Alangkah sedihnya orang tua yang mendapati putranya dikabarkan tertawan musuh. Namanya tertawan musuh itu juga masalah. Tapi ada kecerdasan pada diri Malik yang seketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan untuk menjemput takwa, untuk menemukan takwa? Rasulullah bersabda kepada Malik, pulanglah bersama istri. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Dan itu sore hari waktu itu. Keduanya pulang. Karena Rasulullah sudah mengajarkan sesuatu, berarti sudah final. Maka sore itu dibaca la haula wala quwata illa billah dan tidak akan berhenti sebagai komitmen dirinya sebelum Allah memberikan solusi. Dan begitulah seorang mukmin dengan imannya dan takwanya. Begitu setianya. Kalau ditunjukkan sholat, dia akan sholat sampai ketemu solusi. Kalau ditunjukkan sotakoh, dia akan sotakoh terus sampai diberikan solusi. Kalau ditunjukkan membaca khawqalah, la haula wala quwata illa billah, akan terus dilakukan sampai diberikan solusi oleh Allah. Sore, malam, sampai menjelang subuh. Perhatikan jemaah sekalian. Kalau membaca la haula wala quwata illa billah sore hari seperti ini sampai kira-kira menjelang subuh, itu kira-kira berapa ribu. Dan berazam tidak akan berhenti untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah sampai Allah memberikan solusinya. Menjelang subuh mendekat, pintu rumah diketuk. Ternyata putranya, loh, bukankah kamu ditawan? Iya, saya dirantai pakai besi. Tidak tahu bagaimana ceritanya tiba-tiba besi itu mengendur. Terus saya bisa melepaskan diri. Kemudian sempat membawa beberapa ekor kambing di gembala itu. Yang hebat lagi, saya menggiring kambing-kambing itu dan pulang ke Madinah serasa terbang rasanya. Karena enggak mungkin dalam semalam perjalanan seperti itu cepatnya. Tapi kalau Allah berkehendak, apa sih yang tidak mungkin? Ya senang dengan fenomena itu, tapi khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa. Maka Malik mendatangi Rasulullah untuk melaporkan cerita tentang putranya. Ada keajaiban yang dilihat pada putranya. Rasulullah kemudian menjawab setelah sebelumnya tersenyum, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya begitulah yang bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh problematikanya. Bahkan masih sempat diberikan rezeki yang secara nalar itu tidak terfikir, min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tak bertepi, rezeki yang enggak nalar, rezeki yang tak disangka-sangka. Maka itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Kalau kita itu bertakwa ketika dalam segala suasana dan problematikanya itu justru menghubungi Allah,
baik dengan doa, menghubungi Allah, baik dengan sholat, menghubungi Allah, baik dengan zikirnya, menghubungi Allah, baik dengan tilawatil Qur'annya. Ada seorang ibu yang baru kami temui bercerita, Ustadz saya itu tidak punya banyak ilmu. Seperti yang saya lakukan ini benar apa enggak ya Ustadz? Anak saya itu kena DB di sebuah pondok pesantren. Saya paksa pulang ke rumah. Itu kata dokter ini kalau terlambat sedikit saja. Wallahu alam kami tidak bisa memberikan pertolongan lebih karena sudah pucat, fase sudah nyaris pingsan. Yang kami lakukan kami yakin dengan sedekah. Begitu kami pulang kami membuat nasi bungkus kemudian kami bagi. Sejak itu saya hanya bisanya itu biasa baca Yasin, ya saya baca Yasin terus saya tak ulang-ulang pokoknya. Ya Allah pertolonganmu, ya Allah pertolonganmu, ya Allah pertolonganmu. Alhamdulillah Allah memberikan keselamatan. Ya saya menjawabnya, ya begitulah orang yang bertakwa, mencari sara, mencari wasilah, mencari media, wabtahu ilaihil wasilah kepada Allah untuk terhubung. Adapun setelah itu dengan berdoa, setelah itu dengan meminta sesuatu, kemudian Allah memberikan solusi demi solusinya. Selayaknya seorang mukmin memiliki amalan yang menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu menjadi alasan kuat ia untuk berdoa kepada Allah. Saya kalau punya masalah itu biasanya baca Quran. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kebiasaannya kalau punya masalah itu baca Quran. Satu ketika ditanya sebuah pertanyaan, Imam Syafi'i nggak bisa jawab. Bingung soalnya kok angel banget. Maka minta izin selama 3 hari tidak keluar rumah kecuali hanya untuk sholat jamaah. Dan selama 3 hari itu khatam 8 kali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi rekor antum kalah. Yang merasa punya rekor dewan khatam kalah. Al-Imam Syafi'i itu pernah ketika akan sakaratul maut. Itu ditangisi putrinya. Tapi justru putrinya dihibur oleh Imam Syafi'i. Nduk, nah, apa yang kamu tangisi? Sesungguhnya bapakmu ini sudah menghatamkan di rumah ini 4.000 kali khatam. Khusus untuk menyambut sakaratul maut. Maka hilanglah kesedihan itu. Al-Imam Syafi'i memang jago kalau baca Quran. Sehingga kalau bulan Ramadan beliau khatam 2 kali. Kita baru sekali mencobanya. Ya. Itu pun sudah jungkir balik gitu ya. Pakai jungkir balik apa enggak? Nah, kalau kurang jungkir baliknya enggak apa-apa, pakai jungkir balik. Saya baca Quran sambil jungkir balik, baca jungkir balik itu. Berarti perjuangan. Orang-orang terdahulu kita seperti itu. Ada yang menggunakan la haula wala quwata illa billahnya, ada yang menggunakan la ilaha illallahnya, ada yang menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya, sholawatnya. Ada yang menggunakan sedekahnya. Ada yang setiap punya masalah dia sholat. Setiap punya masalah sholat. Dan begitulah insan bertakwa menjadikan amalan takwanya sebagai mahkotanya yang akan melindungi dari segala persoalannya dan ia keluar dari seluruh problematikanya. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan mengantar kita menjadi insan yang bertakwa yang dengan itu Allah jaga sebagaimana kita menjaga perintah Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.